Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnanda Siva. Di sini saya akan menyampaikan materi dampak sosial informatika. Berikut ini adalah daftar isi. A. Sejarah perkembangan komputer. B. Aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. C. Informatika untuk masa depan. D. Karir dan studi lanjut di bidang informatika. A. Sejarah perkembangan ekonomi. Sejarah mesin komputasi dimulai sejak 2400 SM dengan abajur sebelum komputer elektronik ditemukan. Charles Babbage merancang komputer yang dapat diprogram dengan wanita bernama Ada Lovelace sebagai pemrogram pertamanya. Mesin Turing yang diciptakan oleh Alan Turing menjadi model komputasi yang mendasari komputer elektronik saat ini. Model komputasi yang melahirkan komputer elektronik yang dipakai saat ini ialah mesin Turing. Mesin ini diciptakan oleh Alan Turing. Mesin Turing merupakan model komputasi sebuah mesin abstrak yang mengolah simbol pada sepotong pita dengan mengacu ke sebuah tabel aturan. Walaupun sangat sederhana, diberikan sebuah algoritma komputer. Sebuah mesin Turing dapat menyimulasi logika algoritma yang dirancang. Mesin ini mengolah simbol pada pita berdasarkan tabel aturan. Perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak dipicu oleh model abstrak ini. Di tingkat SMP, siswa belajar tentang sistem komputer dan berbagai jenis perangkat lunak. B. Aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. 1. Aspek ekonomi. Industri perangkat keras dan perangkat lunak telah berkembang sejak penemuan komputer. Awalnya perusahaan perangkat keras seperti IBM dan Hitachi muncul. Dengan kehadiran PC, laptop, tablet, dan smartphone, industri ini semakin berkembang. Meski di Indonesia masih dalam tahap perakitan, perangkat lunak juga berkembang terutama untuk perusahaan dan pemerintahan. Individu sehari-hari mulai berinteraksi dengan komputer melalui jaringan lokal menggunakan terminal. Dengan munculnya PC dan internet, komputer digunakan di rumah dan semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Perangkat lunak berkembang dan memfasilitasi interaksi, mendukung komunikasi, pendidikan, dan bisnis. Bisnis berbasis teknologi informasi tumbuh pesat melahirkan raksasa seperti Microsoft dan Apple. Industri ini mendominasi pasar menggantikan perusahaan tradisional dalam 5 besar. 2. Aspek hukum. Perangkat lunak adalah karya intelektual yang perlu dihargai sebagai hak kekayaan intelektual. Pembajakan perangkat lunak adalah tindakan ilegal. Untuk memahami hak dan batasan terhadap perangkat lunak, kita perlu melihat jenis lisensi yang diberikan oleh pembuatnya. Lisensi adalah perjanjian hukum antara pembuat dan pengguna perangkat lunak. Ada beberapa jenis lisensi perangkat lunak. 2. Aspek hukum. A. Lisensi komersial. Lisensi komersial adalah lisensi yang mengikat untuk perangkat lunak berbayar. Pengguna harus membayar dan menggunakan perangkat lunak dan mengikuti peraturan ketat. B. Lisensi gratis, freeware. Sebagian perangkat lunak disediakan secara gratis untuk diunduh dan diinstal, tetapi ada batasan dalam lisensinya. Lisensi shareware mirip memungkinkan percobaan gratis tetapi memerlukan pembayaran setelah masa percobaan. 2. Aspek hukum. C. Lisensi open source. Lisensi open source memungkinkan pengguna untuk menggunakan, melihat, mengubah, dan mendeskripsikan kode sumber perangkat lunak. Ini mendukung kolaborasi dalam membuat perangkat lunak berkualitas yang gratis. Proyek GNU merupakan pelopor gerakan ini, mengeluarkan lisensi perangkat lunak bebas sejak 1980-an. D. Lisensi domain publik. Lisensi domain publik. Lisensi adalah jenis lisensi di mana semua hak cipta terhadap perangkat lunak telah dilepaskan oleh si pembuat perangkat lunak, sehingga kepemilikan perangkat lunak tersebut diberikan kepada masyarakat umum. Setiap orang diperbolehkan untuk menggunakan, menggandakan, dan mendeskripsikan ulang, ataupun mengubah kode programnya tanpa ada batasan. 000. C. Informasi untuk masa depan. Kreativitas dan inovasi dimulai dari berpikir dan berimajinasi. Banyak penulis membayangkan masa depan, termasuk dunia di abad ke-21 dan penyelesaian galaksi. Imajinasi ini menjadi inspirasi bagi inovator yang menciptakan teknologi yang mengubah dunia. Saatnya untuk berimajinasi tentang masa depan NKRI. Indonesia harus tumbuh dan memperkuat posisinya di dunia agar menjadi negara yang adil dan makmur.
IPB telah mendeklarasi SDG yang bertujuan mencapai kemajuan berkelanjutan pada tahun 2030. SDG melanjutkan MDG yang memiliki banyak kendala, termasuk mengumpulkan dan mengolah data yang sulit. Kini kemajuan komputer dapat membantu mencapai SDG. D. Karir dan studi lanjut di bidang informatika. Di masa kini dan mendatang, penerapan informatika di berbagai bidang sangat penting. Setiap profesi akan terkait dengan dunia siber untuk menyelesaikan masalah. Jadi, penguasaan berpikir komputasional harus diajarkan kepada siswa dari sekolah. Meskipun studi kasus di dalam pelajaran informatika terbatas, istilah informatika sering disamakan dengan TIK dan teknologi informasi. Namun ada perbedaan yang perlu diluruskan. TIK fokus pada aplikasi dan komputer. TI lebih luas, sedangkan informatika adalah disiplin ilmu. Bagi siswa kelas 10 yang akan memasuki dunia kerja dalam 7 tahun, perkembangan informatika akan semakin meningkat dengan adanya teknologi baru, seperti kecerdasan buatan dan Internet of Things. Oleh karena itu, siswa perlu dikenalkan pada kompetensi informatika untuk mendukung karir di masa depan. 1. Karir di bidang informatika. Karir di bidang informatika, mereka yang bekerja di bidang informatika jarang sekali mengatakan bahwa mereka bekerja di bidang informatika. Biasanya mereka lebih cenderung menyebut mereka memiliki karir di bidang teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris disebut Information Technology (IT). Belakangan, ada banyak profesional yang menggunakan berbagai macam posisi pekerjaan yang lebih spesifik seperti sistem analisis, back-end engineer, front-end engineer, DevOps engineer, user experience designer, data science, product manager, hingga chief technology officer. Posisi tersebut terus berkembang dan berevolusi mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan industri yang sedemikian cepatnya. 2. Studi lanjut di bidang informatika. Studi lanjut di bidang informatika, disiplin ilmu informatika adalah disiplin ilmu sains formal yang lahir dari bidang matematika sebagai konsep formal dan teknik elektro sebagai elemen perangkat keras. Saat ini, informatika telah menjadi suatu bidang ilmu tersendiri dan memiliki berbagai cabang ilmu yang akan dikenalkan pada unit ini. Saat ini, informatika telah berkolaborasi dengan bidang ilmu lain sehingga melahirkan bidang baru. 3. Sertifikasi di bidang informatika. Sertifikasi di bidang informatika, kompetensi di bidang informatika tidak hanya dapat diperoleh melalui jalur pendidikan tinggi yang disahkan dalam bentuk ijazah. Belajar informatika bisa dari sumber apapun. Sangat umum ditemukan seorang pengembang perangkat lunak yang belajar memprogram secara otodidak. Pada saat ini, di Indonesia juga telah banyak kegiatan pelatihan, seminar pelatihan, atau workshop yang dapat diikuti oleh masyarakat umum termasuk siswa sekolah menengah. Ini adalah beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.